telepon dulu sama si company itu, atau pada saat itu dia ngeliat opportunity, mungkin emang bener istrinya rada-rada annoyed gitu sama si supir taksi. Terus dia kayak, oke, aku komplainin ya. Terus dia kayak, wah ini udah good opportunity. Tapi dia tahu-tahuan nyari Roger juga. Sampai diundang. Kayaknya dia habis komplain terus dia ngundang. Kayak mungkin ceritanya kayak mau minta maaf. Iya, nggak tahu nih kalau sampai kamu pekerjaan. Ya maaf, datang aja. Astaga, sumpah iblis banget. Astaga, aku mual bacanya. Terus actingnya pas nelpon hebat banget. Soalnya dia disundut sama rokok tiap hari, pipinya bolong. Udah apa guys? Kayaknya cukup deh nonton kali ini. Oke, naik gue. Nggak, pasti kalian bakal marah kan? Udah tau sampai asem anjir. Oke, next. Next ada kasusnya Shane Clark. Di Inggris ada nih sepasang kekasih yang umurnya tuh lumayan jauh guys. Gapnya tuh 13 tahun. Shane Clark sama Joan Bishop. Keduanya udah menjalin hubungan selama 6 tahun. 6 tahun hubungan, 5-6 tahun hubungan tuh emang rada-rada bahaya. Pada awalnya Shane sama Joan itu saling mencintai. Tapi pada tahun ke-6 hubungan mereka ini mulai merenggang karena Shane itu curiga kalau si cewek Joan itu selingkuh. Padahal Joan tuh bersikukuh bilang kayak enggak, dia itu enggak selingkuh. Dan gak ada buktinya juga kalau dia selingkuh. Sampai akhirnya pada Selasa 29 Mei tahun 2018, Shane sama Joan ini bertengkar berat guys, bertengkar keras. Sampai salah satunya itu harus menelpon 999, nomor emergency Inggris. Dan inilah rekamannya. Hello, what's happened? I've just stabbed the missus. You what, sorry? I've just stabbed the missus. You've what? I've just stabbed the missus, the partner. You stabbed your missus? Yeah. Is she bleeding? She's, I think How much? she's gone. What do you mean you think she's gone? I think she's dead, mate. Is she responding to you? No, not anymore. Is she breathing? No. She's not breathing at all. I'm not in the house. Are you able to go to her? I'm not in the house anymore. Can you go to her? No. So I'm really up. Can you please go in the house to her? I need to establish whether she's bleeding. I'm not there. Can you go into the house? Yeah. She's not going to be, she's not. Well, can you go and look? No. I don't want to go back there. So you can't go into her? No, I'm not going to. Setelah mendapatkan telepon tersebut, polisi itu langsung mendatangi Joan. Di sana polisi menemukan Joan itu udah sekarat guys, akibat 28 luka tusuk yang disebabkan oleh obeng di bagian dada dan punggungnya. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif selama 4 hari, ternyata nyawa Joan tidak bisa tertolong. Shane kemudian diadili dan divonis penjara seumur hidup. Selama persidangan, Shane sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, dan yang lebih mengagetkan lagi, setelah hakim membaca putusan, Shane mengacungkan jempolnya kepada hakim dan tertawa saat dia dibawa pergi oleh petugas keamanan ke selnya. I think she's dead, mate. Damn, that must have been one hell of a fight. Inilah kenapa kayak 6 tahun kita bikin error, aku selalu bilang kayak manusia tuh jauh lebih mengerikan untuk aku. Karena kita tuh gak bisa diprediksi. Kalau misalnya kalian dengar ada orang 6 tahun pacaran, you would think mereka cinta satu sama lain. Ternyata this could happen gitu. Ini bisa terjadi. Seriusnya aku setiap bahas 911, kenapa sih? Dibahas terus. Next. Oke guys, satu kasus lagi aja ya. Kasusnya Penelope Penny Pratt. Penelope Pratt atau Penny ini adalah seorang perempuan asal Australia yang berusia 27 tahun dan memiliki kehidupan yang bisa dibilang cukup kelam. Saat masih kecil, dia tuh memiliki penyakit disleksia yang membuat dia sulit banget guys untuk membaca atau menulis, yang membuat dia tuh kesusahan di sekolah untuk belajar. Pas dia masuk SMA, dia tuh mulai menggunakan obat-obatan terlarang sampai akhirnya dia kecanduan. Seiring berjalannya waktu, Penny ini berubah kan menjadi wanita dewasa dan memiliki 2 orang anak. Tapi sayangnya dia juga tidak diberikan hak asuh atas anak-anaknya. Ya mungkin karena dilihat dia bukan orang yang stable ya, dengan kecanduannya dan lain-lain. Di tahun 2009, ayahnya Penny itu meninggal dan akhirnya dia mendapatkan uang warisan. Uangnya itu lebih dari $100.000 Australia atau sekitar
1 miliar rupiah. Meskipun uangnya itu banyak banget kan, dan mestinya bisa dia gunakan nih untuk memulai kehidupan yang lebih baik, Penny ini tidak bisa mengukur uangnya atau kayak mengatur dengan baik sampai akhirnya uangnya ludes, habis. 1 tahun kemudian, pada 2010, Penny kembali kehilangan salah satu orang terkasihnya karena pacarnya itu meninggal karena overdosis. Setelah ditinggal pacarnya, Penny kembali berteman nih, lumayan deket sama 2 orang yang juga adalah pecandu. Namanya adalah James Potter sama Aaron Gibson. Pada dini hari, tanggal 28 November tahun 2010, setelah menjalankan perawatan psikiatri di sebuah rumah sakit, Penny ini tiba-tiba menelpon nomor emergensinya Australia 000, dan inilah rekamannya. Hello, my name is Nikolai. What? Stay with me a moment, please. She said to me, stay with me a moment. I'm trying to find the location. Could that be? Yeah, that's fine. What's the problem? That's